Dan yang paling utama saya jelasin tuh, orang ada yang bilang, Kang Deddy bilang mantra di debat. Itu bukan mantra, itu kalimat filosofi Sunda yang memiliki makna pembangunan. Misalnya kalimat ini, reaketan reaketon, buncir leit loba duit, bro di juru bro dipantau, ngalayah di tengah imah, di pipir ayah petiken, di kolong ayah si jamrong, naparangwa si jago. Itu adalah kalimat tentang sistem ketahanan pangan. Reaketan reaketon artinya banyak beras ketan dan banyak beras. Rea itu artinya banyak. Buncir leit, lumbungnya penuh, gudangnya penuh. Loba duit, orang yang gudangnya penuh dia punya uang yang cukup. Bro, ngalayah bro di juru bro dipantau, di setiap sudut rumah itu banyak makanan. Kemudian ngalayah di tengah imah, di mana-mana. Dulu saya ngalamin tuh, semuanya makanan. Ngalayah teman imah, di pipir ayah petiken, di samping rumah itu nanam cengek, nanam cabe, nanam berbagai sayuran, ada petiken. Di kolong ayah si jamrong, artinya di bawah kolong rumah, makanya rumahnya panggung kalau dulu kan, itu ada kambing yang janggutnya panjang, itu sebenarnya si jamrong. Kemudian parango si jago, parango itu kandang ayam di belakang rumah, itu ada ayam jagonya. Kemudian di kolong di pinggir ayah si jabrik itu domba itu jabrik, tanduknya muter gini kayak domba Garut, kemudian bulunya tebal. Nah itu adalah sistem. Nah kita ini kan sistem pembangunan kita hari ini selalu puter ngomongnya inflasi, kenaikan harga, dan otak manusia itu termasuk otak pemerintah kita, saya termasuk sebagai penyelenggara negara selama ini selalu para pegawainya berpikirnya tuh pendapatan. Kalau menurut saya logika itu mari kita turunkan. Yang harus kita bangun itu jangan dulu berpikir pendapatan, tapi berpikir produksi. Makanya disparitas ekonomi atau penghitungan kemiskinan itu nanti nggak boleh serampangan. Penghitungan kemiskinan itu selalu dihitung berdasarkan jumlah pendapatan. Menurut saya jangan. Penghitungan orang misalnya di sebuah kampung pendapatannya hanya 700.000, disebut miskin ekstrim pasti. Tapi pertanyaannya adalah, dia punya 700.000, listriknya free, LPG-nya diganti dengan kayu bakar, berasnya dia punya, ikan ngambil dari sungai, sayur-sayuran ada di belakang rumah, bajunya dia nenun sendiri, hidupnya keluarganya tanpa jajan, tidak pernah ke dokter, badannya sehat. Bandingkan dengan yang penghasilan 4 juta, bayar listrik, bayar cicilan motor, bayar cicilan rumah, bayar cicilan baju,